السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat Allah sangatlah banyak dan wajib untuk kita syukuri. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang besar yang sedang kita rasakan, yaitu nikmat dipertemukannya kembali kepada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar, karena berapa banyak orang yang ingin masuk ke dalam 10 malam terakhir ini, mereka tidak mampu untuk memasukinya. 10 malam terakhir ini merupakan malam-malam yang terbaik sepanjang tahun, karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita berusaha memaksimalkan malam-malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah di malam-malam ini. Tambah rajin kita membaca Al-Qur'annya, tambah rajin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tambah rajin lagi berzikir, bersedekah, dan juga kita harus lebih semangat dalam melaksanakan salat tarawih atau salat tahajud. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang dia salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah sudah jamin Nabi itu dengan sorga. Ketika masuk ke dalam 10 malam terakhir, apa yang Nabi lakukan? Nabi alaihi salatu wassalam beribadah secara maksimal. Nabi alaihi salatu wassalam mengerahkan seluruh tenaganya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha mengabarkan kepada kita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi alaihi salatu wasalam apabila beliau masuk ke dalam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau membangunkan istri-istrinya. Nabi alaihi salatu wasalam yang Allah telah jamin dengan sorga, beliau mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghidupkan malam-malam yang terbaik sepanjang tahun ini. Ma'asyiral muslimin, malam Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh setiap muslim dan muslimah. Malam Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh setiap mukmin dan mukminah. Bukan hanya bisa didapatkan oleh orang yang salat malam saja, akan tetapi wanita yang haid maupun nifas, orang yang sedang safar maupun orang yang sedang mukim, mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan syarat apa?
dengan syarat dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia menghidupkan malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu para salaf, para sahabat, selain mereka salat malam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling baik kita ucapkan ketika malam Lailatul Qadar adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Ketika Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, doa apa yang aku baca ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Engkau ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Terus kita berdoa siang dan malam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah ayat puasa Allah menyebutkan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Maka kita berusaha untuk meningkatkan doa kita. Siang dan malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nanti di penghujung bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah yang lainnya, yaitu ibadah zakatul fitr. Nanti di penghujung bulan Ramadan Allah mensyariatkan zakatul fitr. Untuk apa Allah mensyariatkan zakatul fitr? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan kepada kami zakatul fitr. Tujuannya apa? Untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari omongan-omongan yang kotor yang tidak baik, dan untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa Allah tutup dengan apa? Zakatul fitr. Allah mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu ketika kita puasa, kita tidak bisa lepas dari perbuatan yang sia-sia. Allah tahu ketika kita berpuasa, kita tidak bisa lepas dari ucapan yang tidak baik, kesalahan, dosa. Kita tidak bisa lepas dari itu. Allah tutup puasa kita dengan zakatul fitr agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada kita, yaitu mensucikan, menyempurnakan puasa kita. Ma'asyiral muslimin, siapa yang wajib mengeluarkan zakatul fitr? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri minal muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakatul fitr kepada kami, satu sok korma atau satu sok gandum atau makanan pokok yang ada pada kita, yaitu beras, atas setiap hamba dan orang yang merdeka, atas perempuan maupun laki-laki, atas setiap anak kecil maupun orang yang dewasa dari kaum muslimin. Selama dia mampu mengeluarkan zakatul fitr, maka dia berusaha untuk mengeluarkan zakatul fitr. Yang dengan itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar, mensucikan puasa kita. Ma'asyiral muslimin, jangan lupa kita keluarkan zakatul fitr 2 hari sebelum salat Id, atau sehari sebelum salat Id, atau maksimal sebelum kita keluar ke lapangan untuk melaksanakan salat Id. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali
Beliau memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat bagus sekali. Di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menasihati untuk orang-orang yang sampai kepada penghujung bulan Ramadan. Beliau rahimahullah berkata, "Inna syahra Ramadan qad azzama 'ala ar-rahil." Sesungguhnya bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illa al-qalil, dan tidak tersisa darinya kecuali hanya sedikit lagi. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka barang siapa yang dia semenjak awal Ramadan dia sudah melakukan amal-amal ketaatan, maka silahkan dia sempurnakan, silahkan dia lanjutkan amal-amal ketaatan tersebut. Wa man kana farrata falyakhtimhu bil husna fal amalu bil khitam. Maka barang siapa yang dia semenjak awal Ramadan sampai saat ini dia masih lalai, dia masih malas dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia berusaha untuk menutup Ramadan ini dengan amal-amal ketaatan. Dia berusaha menutup Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tolak ukur amalan seorang adalah akhirnya. Fastamti'u minhu fima baqiya minal layalil yasirati wal ayyam. Nikmatilah hari-hari yang tinggal tersisa sedikit lagi ini. Nikmati malam-malam kita yang tinggal tersisa sedikit lagi ini, yang tidak banyak. Nikmati dengan ketaatan, kita nikmati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaudi'uhu amalan salihan yashhadu lakum bihi 'indal malikil 'allam. Maka titiplah amal soleh kalian kepada bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi saksi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Raja lagi Maha mengetahui. Wa waddi'uhu 'inda firaqihi bi azka tahiyatin wa salam. Dan nanti hantarkanlah kepergian bulan Ramadan dengan salam dan perpisahan yang terbaik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, al-i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kesempurnaan di akhirnya, bukan yang menjadi tolak ukur itu kekurangan di awalnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang hamba itu tergantung daripada akhirnya. Maka kita berusaha di malam-malam terakhir ini yang tinggal tersisa sedikit lagi ini, kita berusaha maksimalkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengorbankan tenaga kita untuk beribadah, menghidupkan malam-malam ini demi mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan juga memberikan pertolongannya kepada kita agar kita bisa terus melaksanakan amal-amal ketaatan dan agar kita bisa istiqamah di atas jalan ketaatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.